Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Satrio Nugroho, NIM 63040190180. Jadi di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Kreatif dari Pak Turjangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses breeding dan penjualan kucing hias. Hewan kesayangan merupakan hewan yang sangat menguntungkan apabila kita lakukan pengembangbiakan di dalamnya. Karena selain dari segi ekonomis, tentunya hewan kesayangan memiliki banyak peminat di pasaran tentunya. Tentunya untuk pecinta-pecinta hewan khususnya yang ingin saya bahas saat ini adalah hewan kesayangan yang seperti di sebelah saya ini, kucing hias. Jadi kucing hias itu banyak diminati oleh masyarakat, khususnya cat lovers. Selain dari warna bulunya yang cantik, juga dari sifatnya yang manja dan sangat family di keluarga. Jadi dari situ menjadikan saya sendiri secara pribadi berpikir bahwa ternyata apabila memulai suatu bisnis atau jika itu saya jadikan suatu bisnis, kemungkinan menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk lingkungan sekitar, dan untuk banyak orang tentunya. Baik, lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu tentang rumusan masalah. Bagaimana sih awal mula bisnis ini atau usaha ini bisa terbentuk? Jadi usaha ini terbentuk awal mulanya dulu saya memiliki 1 ekor kucing. Itu pemberian dari bapak saya. Kalau nggak salah itu tahun 2019. Itu saya diberi 1 ekor kucing sama bapak saya. Kemudian sekitar pertengahan awal-awal tahun 2020 kucing itu mati. Kemudian kebetulan saat itu saya diberi lagi 1 kucing betina oleh saudara saya. Kebetulan juga saat itu kucing yang diberikan kepada saya itu sama dengan kucing awal saya dikasih bapak saya, itu jenisnya Persia. Terus kebetulan yang dikasih saya itu juga kebetulan juga kondisinya saat itu sedang hamil selang waktu kurang lebih 2 bulan. Di rumah saya itu kucing itu melahirkan 2 anak. Sebenarnya awalnya ada 5 ekor, tapi karena yang 3 itu tidak bisa terselamatkan, akhirnya mati, dan yang bisa hidup itu hanya 2 ekor. Lalu saat itu kebetulan mungkin karena keadaan ekonomi saya pribadi ya, saat itu masih dalam konteks pribadi, saat itu saya itu ngasih pakan kucing itu dalam keadaan gimana ya, kayak nyisihin uang saku sendiri gitu dari saat kuliah. Jadi uang saku kuliah saya itu saya sisihin buat beli pakan kucing, buat kalau itu buat beli perawatan obat-obat kucing gitu. Jadi masih kayak personal, pakai nyisihin uang saku kuliah saya sendiri. Kemudian setelahnya itu dengan kondisi saat itu saya itu iseng-iseng buka-buka HP, buka Facebook gitu. Di situ saya melihat banyak sekali orang-orang yang menawarkan dan mencari kucing itu, atau bisa dibilang jual beli kucing lah, di aplikasi tersebut, Facebook. Terus kebetulan saat itu kan kondisi keuangan saya untuk merawat kucing kan kurang ya, bisa dibilang kurang untuk secara personal pribadi saya sendiri, saya itu merasa kurang. Terus saat itu saya iseng lah, awalnya iseng, saya juga nawarin, kan berarti itu saat itu saya punya 3 ekor kucing, walahan banget itu saya saat itu. Habis itu saya coba posting 2 ekor anak kucing yang saya miliki. Nggak selang lama, 1 hari itu langsung ada yang komen, langsung ada yang berminat.
langsung saat itu juga kucing saya itu, saya inget tuh kucing saya pertama laku harganya 550.000, itu Persia medium long hair, dan itu saya antar ke Semarang. Itu harganya awal-awal itu saya ingat 550.000. Habis itu yang satunya kan ada 2 ekor, satunya itu selang 1 hari juga itu juga laku lagi. Habis itu laku lagi harganya ada selisih sedikit sih, 520.000 itu laku di orang Semarang juga. Habis itu uang awal itu penghasilan pertama itu atau uang hasil jual kucing pertama itu saya berikan ke bapak saya, tapi saya ambil dulu untuk beli pakan kucing saya. Tapi dari situ saya mikir, oh kok ternyata nguntungin juga ya, kayak gampang banget dan banyak banget peminatnya di luar sana. Kayak kucing tuh ternyata marketnya tuh bagus gitu, penjualannya bagus, terus saya sendiri merawatnya juga bisa gampang gitu. Habis itu saya mikir, kok kenapa nggak saya lanjutin aja breeding ini. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan atau mulailah usaha kecil-kecilan. Kayak saya izin sama bapak ibu saya, Pak Bu, gimana kalau saya buka usaha atau kayak aku ternak kucing nih, gimana? Akhirnya kedua orang tua saya yang mengizinkan. Kemudian dari bapak saya pun juga malah memberikan bantuan modal kepada saya untuk membuat kandang skala lebih besar. Akhirnya saat itu saya mulai itu kucing, kan saya masih punya 1 kucing betina itu. Kebetulan tetangga saya ada yang juga punya kucing Persia. Itu saya minta izin dulu sama pemiliknya mau melakukan proses pacak. Jadi proses pengawinan kucing itu kalau di kita disebutnya pacak ya. Habis itu boleh diizinkan melakukan pacak. Habis selesai proses pacak, 2 bulan kemudian brojol lagi tuh 6 ekor. Ambil yang pelahiran yang kedua ada 6 ekor anak kucing. Itu semakin membuat saya jadi tambah yakin, wah ini bakal jadi keuntungan yang gede nih bagi saya. Selain saya sendiri seneng juga melihara kucing, saya juga mikir ada keuntungan finansialnya di situ. Dari situlah awal mulanya saya buat kayak breeding dan usaha ternak kucing ini gitu. Lanjut lagi, kalau untuk pertanyaan yang kedua, gimana sih proses breeding kucing? Nah, jadi di sini saya akan jelasin gimana sih proses breeding kucing. Jadi awal mula proses breeding kucing ini, 1 ada kucing betinanya, 2 ada kucing jantannya, itu pasti. Yang ketiga, pastikan dua-duanya ini antara yang jantan sama betina ini sama-sama birahi. Terus yang keempat, kita dampingin di kandang yang berbeda antara kucing jantan sama kucing betina. Kita lihat dulu ketertarikan antara keduanya, cocok gak. Biasanya soalnya kalau awal-awal ditemuin itu kayak malah kayak mau kucing berantem gitu. Itu setelah kita lihat ketertarikan antara kedua kucing tersebut, baru kita jadiin 1 kandang. Biasanya kalau awal-awal dijadiin 1 kandang tuh saling mengendus satu sama lain gitu, kayak proses pengenalan mungkin bagi mereka. Di situ setelah itu kita pisah lagi, kita pisahin jadi beda kandang lagi. Kayak kita buat seolah-olah tuh menciptakan kayak gimana, kayak kalau manusia tuh kangen gitu. Habis itu udah 1 atau 2 hari kita gabungin lagi lah. Di situ biasanya udah mulai proses perkawinan. Kalau udah kawin, indikasi itu
biasanya nggak bisa satu atau 2 kali kawin jadi gitu. Kita beberapa kali melakukan proses pengawinan. Habis itu kita tunggu dulu indikasi positif hamil atau enggaknya itu sekitar 1 mingguan. Kalau udah terindikasi benar-benar hamil itu terus setelah terindikasi untuk kemungkinan itu sudah dinyatakan positif hamil lah, itu kita pisahkan lagi antara jantan sama betinanya. Itu betinanya itu disendiriin, ditaruh kandang sendiri kurang lebih sekitar 2 bulan. Kan kalau masa hamil kucing itu sekitar 60 sampai 65 harian lah. Itu setelah itu habis itu tunggu sekitar 2,5 bulan. Nah itu baru akhirnya ngelahirin lah. Itu proses breeding atau proses beternak kucing atau pacak kucing, dari proses awal pemacakan sampai proses kehamilan sampai proses akhirnya beranak. Itu sederhana sih sebenarnya, sederhana banget ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan, gimana sih aspek keuangan dalam bisnis? Aspek keuangan dalam bisnis kucing ini, jadi untuk kalau ditanya aspek keuangannya, jadi pertama modal awal tuh kayak beli pakan itu. Saya dulu beli 20 kilo satu sak itu 400.000. Terus modal yang dapat pinjaman dari bapak saya itu buat kandang itu sekitar 1,5 juta kalau nggak salah. Terus untuk beli peritil-peritilannya itu kayak alat-alat bersih, terus alat-alat grooming itu kurang lebih ya lumayan lah, ada sekitar 400, 500, adalah 600 ribuan. Itu sebagai modal awal saya. Kemudian untuk modal awal saya dapat dari uang pribadi saya dan dapat pinjaman dari bapak saya tadi. Terus untuk pembagian hasilnya itu, jadi semisal ada kucing yang terjual harganya 800.000, soalnya saya bandrol harga kucing saya tuh antara 700 sampai 800.000, itu tergantung jenis dan kualitasnya, warna juga berpengaruh. Kemudian itu uang hasil penjualan dikumpulkan, dijumlah, itu dikurangin dari modal awal tadi. Itu pun nanti masih bisa berkurang dari pendapatan bersih, nanti masih bisa berkurang. Misalnya kalau musim kayak gini ya, musim rawan penyakit gitu, itu bisa berkurang untuk misalnya biaya ke dokter hewan sama biaya beli vitamin dan lain-lain, misalnya seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebih kalkulasi kayak keuangannya itu sederhana banget, kayak bisa di logika aja, bisa, nggak harus dihitung-hitung gitu, bisa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kayak bagaimana sih sistem penjualan di bisnis breeding kucing ini? Nah, itu penjualannya itu ya milenial banget sih, kayak yang zaman sekarang biasa kita lakuin. Kita pakai sosial media, kita jualan lewat sosmed, kayak misalnya dari Facebook tadi, dari Instagram, dari WA, itu juga dari mulut ke mulut juga bisa, kayak punya tetangga, temenmu ada yang cari kucing nggak, yang suka kucing nggak, itu dari mulut ke mulut juga bisa. Jadi itu proses awalnya tuh kayak di Facebook, saya buka aplikasi Facebook, saya gabung grup pecinta kucing gitu. Misalnya ada yang cari, terus saya komen di postingan dia, ini saya punya ini kucing ini, jerseynya ini, umurnya ini sekian. Terus nanti lanjut ke personal chat, dia chat saya, terus saya kasih harga, sama kalau semisal sama-sama cocok saya kirim ke rumah dia gitu. Jadi saya prosesnya tuh gampang. Saya tuh kalau cocok saya kirim sendiri langsung ke rumah orangnya yang mau beli. Jadi bayarnya di rumah, kalau kucingnya udah sampai baru bayar gitu. Habis itu
Habis itu kalau untuk yang dari itu tadi yang dari Facebook. Kalau biasanya yang dari Instagram itu peminatnya menurut saya kurang 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 excited kayak yang saya promosi di Facebook. Jadi saya lebih intens tuh kalau promosi penjualan kucing itu di Facebook melalui grup-grup tadi. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada juga kayak apa saja sih yang sudah saya dapatkan dari bisnis ini atau usaha ini. Jadi yang udah saya dapatkan tuh ya selain dari kepuasan tersendiri, tentunya yang saya dapatkan adalah keuntungan secara materi. Tentu itu pasti tuh. Jadi awal usaha kan pasti yang dicari awalnya keuntungan, pasti itu. Jadi itu yang saya dapatkan selain keuntungan yaitu dari segi emosional atau diri sendiri lah. Yang saya dapatkan ya kepuasan itu tadi. Saya di satu sisi saya suka memelihara hewan, suka memelihara kucing. Saya juga mendapatkan keuntungan dari hasil melakukan ternak atau breeding kucing ini, seperti itu. Oh iya, ini contoh dari kucing-kucing hasil breeding saya sendiri. Ini adalah kucing Persia mix Maine Coon, dan ini adalah Persia Big Bone Medium. Saya silangkan sama kucing Persia White Solid Flat Nose. Hasilnya seperti ini kurang lebih. Kayak ini ada yang udah laku dari beberapa peranakannya yang ini, tapi kalau yang ini belum siap lepas adopsi karena kalau dari saya sendiri di tempat saya ini saya baru berani lepas adop atau baru berani menjual di usia kisaran 2 bulanan seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Jadi saya ingin memberikan kesimpulan dari penjelasan saya ini. Jadi apapun usahanya, apapun pekerjaannya, asalkan itu positif, menguntungkan, dan bisa membuat kita senang, lakukan saja. Apalagi dapat support dari keluarga, dapat support dari orang tua khususnya, itu sangat memotivasi saya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Jadi saat kita punya keinginan atau punya sesuatu yang ingin kita lakukan, selama itu positif, apalagi itu menguntungkan, menghasilkan, mendapat dukungan dari keluarga kita lakuin aja. Itu pesan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang, kata-kata dan bahasa saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.